Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penggunaan GoPay yang berpengaruh terhadap dompet dan juga uang konvensional. Kelompok kami terdiri dari saya, Jurgen Nicholas, Alvin Adin Villa, dan juga Ahmad Tokar Siregar. Pertama, kami akan menjelaskan masalah yang akan kami bahas. Pada era sekarang, internet merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap orang, termasuk masyarakat Indonesia. Jika pada awalnya internet digunakan untuk mencari informasi dan berkomunikasi saja, kini internet telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sekarang, para pengguna bisa melakukan berbagai macam hal melalui internet seperti berbelanja, bahkan memesan alat transportasi dan juga penginapan. Perkembangan teknologi tersebut bisa dilihat dengan tergantinya uang konvensional menggunakan e-money. Menurut Masman dan Usluel pada tahun 2009, perceive is to use adalah persepsi seorang tentang penggunaan sistem yang bebas dari usaha dan dengan mudah dilakukan. Kemudahan merupakan sesuatu yang menjadi keinginan dari setiap orang. Maka dari itu, perubahan uang konvensional menjadi e-money sudah memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu masuk ke disruptor yang dimana itu adalah topik pembicaraan dari kelompok kami, yaitu GoPay. GoPay sendiri merupakan salah satu dari banyaknya jenis uang digital atau e-money yang pada saat ini bisa digunakan di aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. GoPay sendiri awalnya dibuat oleh aplikasi Gojek pada tahun 2016 dan didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Perusahaan ini didirikan 2009 di Jakarta dan sudah tersedia di 50 kota. Selain di aplikasi Gojek, pada saat ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di Tokopedia untuk melakukan berbagai transaksi online seperti berbelanja, isi pulsa, beli tiket kereta, hingga pembayaran tagihan. Kemunculan GoPay tentunya berdampak pada niat dari konsumen untuk menggunakannya. Niat untuk menggunakan tersebut tentunya didasari dari sikap konsumen sebelum menggunakan GoPay. Hal tersebut merupakan inovasi yang sangat berdampak besar bagi masyarakat karena mengganti pembayaran melalui bank atau minimarket menjadi pembayaran cepat melalui aplikasi Gojek. Lalu dilanjutkan ke disrupti. Disrupti sendiri dari pembahasan kami adalah uang konvensional. Karena adanya GoPay di masyarakat, penggunaan uang konvensional secara tidak langsung bergeser. Padahal penggunaan uang konvensional sudah diresmikan oleh Republik Indonesia pada tahun 1945, yaitu tanggal 1 Oktober. Uang yang digunakan pada saat itu adalah di Java Bank, uang Hindia Belanda, dan juga uang Jepang. Karena adanya GoPay ini, penggunaan uang konvensional seperti uang kertas dan koin secara tidak langsung mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena kekurangan yang dimiliki oleh uang konvensional, yaitu dengan bentuk fisik yang besar atau merepotkan jika bagi seseorang membawanya dalam bentuk atau jumlah yang banyak. Berbeda dengan GoPay atau uang elektronik lainnya yang hanya menggunakan aplikasi lewat handphone atau smartphone yang mereka gunakan. Kelemahan lain dari uang konvensional adalah adanya kembalian, dimana jika kita menggunakan uang konvensional selalu pasti ada kembaliannya. Susah sekali untuk mencari uang pas, dan jika tidak ada kembalian akan menjadi lama dan memperlambat transaksi. Selain itu, kelemahan lainnya dari uang konvensional adalah uang konvensional bisa rusak, terkena air, terbakar, sobek, ataupun hilang jika kita lupa menyimpannya di mana. Lalu ada enabling teknologi, di mana enabling teknologi ini membahas tentang inovasi yang dilakukan oleh pihak Gojek terhadap GoPay. Yang pertama adalah upgrade yang dilakukan oleh Gojek dengan melakukan mitra bersama e-commerce Tokopedia sehingga GoPay bisa digunakan di e-commerce Tokopedia. Jadi tidak hanya digunakan di aplikasi Gojek saja, bisa digunakan di aplikasi lain. Lalu saat pandemi, Gojek melakukan inovasi yaitu menciptakan GoPay Plus, di mana GoPay Plus ini meningkatkan jumlah keuntungan yang diterima oleh konsumen. Salah satu keuntungannya adalah penggunaan GoPay Plus yang dapat membuat konsumen mendapatkan proteksi dan manfaat asuransi jiwa tanpa harus membayar premi. Program ini merupakan kerjasama GoPay dengan Allianz Life.
Selain itu, ada GoPay Plus yang menggunakan perluasan ke fungsi GoShare, di mana GoShare ini adalah sebagai wadah produk perlindungan asuransi. Lalu ada GoInvestasi untuk instrumen investasi, ada GoTagihan yang dikembangkan untuk membayar berbagai tagihan seperti pajak, internet, air, listrik, BPJS, pulsa, dan tagihan lainnya. Selain itu, GoPay juga dapat digunakan untuk opsi pembayaran melalui aplikasi populer seperti Google Play, Viu, HBO, YouTube Premium, YouTube Music, dan Spotify. Selain itu, infrastruktur fisik GoPay dapat digunakan untuk membayar parkir lebih dari 60 lokasi parkir di pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Secure Parking di seluruh Indonesia. Inovatif bisnis model. GoPay adalah sebuah uang elektronik yang bisa kita pakai untuk pengguna mempermudahkan transaksi dalam pembayaran dan keuangan melalui Gojek. Tidak hanya Gojek GoPay pun bisa melakukan transaksi di aplikasi Tokopedia, karena pihak Gojek bekerja sama dengan Tokopedia untuk melakukan transaksi dengan GoPay. Dan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan Gojek menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah kebanyakan memakai e-money atau yang biasa orang-orang sebut sebagai dompet digital. Dan GoPay atau Gojek sudah bekerja sama dengan Bank Jago dan beberapa perusahaan lainnya, yang dimana fitur yang ditawarkan oleh mereka menarik pelanggan baru maupun lama digital mereka, karena sudah bisa menaruh uang dengan aman, terus tidak perlu khawatir untuk uangnya hilang, karena sudah dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih. Dan Cornell Network itu adalah jaringannya di mana pemasok, mitra, distributor, pelanggan masing-masing menjadi lebih baik ketika inovasi teknologi disrupsi makin berkembang, di mana Gojek bisa dikatakan sebagai distributor karena di antara penjual dan pembeli, dan ada juga bekerjasama dengan Tokopedia menjadi alat pembayaran. Inovasi tersebut membuat GoPay bisa digunakan pembayaran tidak hanya satu aplikasi, namun bisa beberapa aplikasi lainnya. Nah, pemasok GoPay itu kita sendiri, yang dimana kita menaruh uang, atau istilahnya kalau orang Indonesia itu menabung atau mengisi uang di sebuah aplikasi. Jadi di sini saya akan membahas comparison, lalu ada lesson learning dan conclusion. Jadi pada perbandingan antara disruptor dengan disrupti ini, saya akan menjelaskan bahwa comparison yang pada bagian jenis inovasi produk atau teknologi, nah disruptor ini berupa teknologi, lalu disrupti berupa produk. Perusahaan disruptor adalah PT Dompet Anak Bangsa, dan disrupti perusahaannya adalah Bank Indonesia brand aksesoris yang memproduksi dompet seperti Gucci, Eiger, dan masih banyak lagi. Nama inovasi pada produk, jasa, atau teknologi disruptor adalah e-wallet atau GoPay. Lalu disrupti ini ada dompet konvensional dan uang konvensional. Deskripsi inovasi pada disruptor ini, inovasi yang dibuat oleh PT Dompet Anak Bangsa ini adalah dompet digital. Nah, dompet digital ini dapat menyimpan uang kita untuk bertransaksi secara digital. Lalu pada deskripsi inovasinya adalah dompet. Dompet merupakan barang yang dapat menyimpan uang kertas dan koin. Lalu serta uang kertas itu merupakan barang yang dapat digunakan untuk bertransaksi, dan uang ini
dan uang kertas ini merupakan pengganti dari uang emas sebelumnya yang telah ada. Lalu di periode tahun, PT Dompet Anak Bangsa ini membuat GoPay itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Sedangkan pada disrupti, uang kertas telah ada sejak 997 Masehi hingga sekarang. Lalu untuk dompet sendiri telah ada pada abad ke-17, di mana dulu berupa seperti penyimpan uang kantong gitu, berbentuk kantong untuk menyimpan uang emas dan lain-lain. Lalu ada pada enabling teknologi ini, pada bagian disruptor, dikarenakan masa digital mulai terjadi sekarang ya. Untuk mengakses aplikasi uang digital ini sangatlah simpel, yaitu melalui smartphone melalui smartphone. Maka teknologi yang dikembangkan ini dapat menyebar begitu luas hampir di seluruh Indonesia, terutama di bagian kota. Namun untuk penyebaran di pelosok itu mungkin agak susah ya, karena mayoritas di masyarakat di desa itu masih menggunakan uang kertas untuk bertransaksi. Lalu pada disrupti ini, enabling teknologi, penyebaran uang kertas itu sudah luas ya, hampir ke seluruh Indonesia untuk dijadikan barang transaksi. Lalu pada bagian inovatif bisnis model ini, model bisnis dari GoPay ini merupakan pelanggan baru yang belum pernah menggunakan aplikasi e-wallet untuk bertransaksi. Nah, karena termasuk mudah dan simple, di mana semua orang sekarang sudah menggunakan HP, jadi pelanggan baru itu banyak menggunakan aplikasi ini. Lalu untuk di bagian disrupti yang inovatif bisnis model ini, hampir seluruh masyarakat memiliki dompet konvensional dan uang kertas. Pada bagian coherent value network pada disruptor ini, menurut kami inovasi teknologi dari e-wallet dari GoPay ini akan berkembang besar, didukung oleh pengguna atau pelanggan yang memberikan masukan kepada perusahaan, serta tim-tim yang langsung bekerja untuk mengembangkan aplikasi ini. Pada bagian disrupti ini, menurut kami produk dari uang kertas atau dompet itu tidak akan berkembang, karena sudah masuk ke zaman digital ya, dimana semuanya itu mulai digital seperti itu. Nah, lesson learning yang kami dapat adalah setelah melakukan analisa terhadap inovasi disrupsi adalah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini sangatlah cepat. Kita sebagai calon entrepreneur itu dituntut untuk lebih berpikir jauh tentang ide atau inovasi ide yang dapat menjadi peluang bagi kami. Serta conclusionnya adalah, hasil observasi kami adalah semua inovasi produk yang ada di seluruh dunia akan tergantikan dengan inovasi yang lebih optimal, di mana yang sebelumnya kami membahas sebuah perusahaan e-wallet atau GoPay yang akan menggantikan dompet konvensional dan uang kertas. GoPay mengembangkan teknologi digital berupa dompet digital yang lebih mudah digunakan dan simple digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi. Demikian. Terima kasih.